Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Multia Yuni Utami, BP 17255, Lokal 7B, mata kuliah Seminar Keesdean, dosen pembimbing Dr. Jendriadi MPD. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis inquiry tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 pada pembelajaran IPA di kelas 4 sekolah dasar. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang A latar belakang masalah. Belajar adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelum pembelajaran dilaksanakan, dengan memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat di lingkungan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan. Penggunaan bahan ajar yang terdapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bahan ajar LKPD sangat baik untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada umumnya, LKPD berisi percobaan yang bisa dilakukan di rumah, soal-soal latihan maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak peserta didik beraktivitas dalam proses pembelajaran. LKPD yang digunakan mempermudah peserta didik dalam mengerjakan tugas secara mandiri maupun kelompok. Pendekatan yang cocok diterapkan dalam proses pembelajaran untuk anak SD ini adalah inquiry. Inquiry atau penemuan dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Inquiry menempatkan peserta didik dalam mempersiapkan untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain dan membandingkan apa yang ditemukan peserta didik. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian mengenai pengembangan LKPD sehingga membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar mengajar, dan khususnya pada mata pelajaran IPA. Maka dari itu, peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengembangan LKPD berbasis inquiry tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 pada pembelajaran IPA di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan LKPD berbasis inquiry tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 pada pembelajaran IPA di kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana hasil penggunaan LKPD berbasis inquiry tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 pada pembelajaran IPA di kelas 4 sekolah dasar. Yang C, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui cara mengembangkan LKPD berbasis inquiry tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 pada pembelajaran IPA di kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui hasil penggunaan mengembangkan LKPD berbasis inquiry tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 pada pembelajaran IPA di kelas 4. Yang D-nya itu manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar, khususnya pada pembelajaran berbasis inquiry. Yang kedua, manfaat praktis. Yang A yaitu bagi guru. Penelitian ini memberikan pengetahuan masukan untuk guru kelas melaksanakan model pembelajaran berbasis inquiry. Yang B yaitu bagi siswa. Penelitian ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, keterampilan bertanya siswa, dan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Yang pertama, yang A, pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menempatkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Yang B yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Yang pertama, pengertian LKPD atau lembar kerja peserta didik. LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dibuat oleh guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran.
Selain silabus, RPP, dan media, dan lain-lain, LKPD dapat diartikan sebagai lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKPD juga didefinisikan sebagai bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai peserta didik. Jadi, LKPD merupakan sebagai suatu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, dapat membangun sendiri pengetahuan peserta didik dengan berbagai sumber belajar. Yang B yaitu langkah-langkah penyusunan LKPD. Menurut Niken Septianingtyas tahun 2020 halaman 140 menyatakan langkah-langkah penyusunan LKPD adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator materi pembelajaran, serta alokasi waktu. Yang kedua, menganalisis silabus dan memilih alternatif kegiatan belajar yang paling sesuai dengan analisis SK, KD, dan indikator. Yang kedua, menganalisis RPP dan menentukan langkah-langkah kegiatan belajar. Atau ada pembukaan inti yang terdiri dari eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan penutup. Yang keempat, menyusun LKPD sesuai dengan kegiatan eksplorasi dalam RPP. Yang C yaitu syarat membuat LKPD yang baik. Yang pertama, menurut Niken Septianingtyas tahun 2020 halaman 140 menyatakan bahwa syarat membuat LKPD yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasanya komunikatif. LKPD yang dibuat menggunakan bahasa yang menarik, tidak membingungkan peserta didik, dan mudah dimengerti. Yang B, format dan gambar harus jelas. Format yang dipakai meliputi tampilan, penggunaan animasi, dan gambar background yang sesuai dengan materi. Yang C, mempunyai tujuan yang jelas yang dapat menyampaikan ide pokok yang terkandung di dalam LKPD. Yang selanjutnya, yang D yaitu tujuan LKPD. Menurut IGD Astawan menyatakan bahwa IGD Astawan tahun 2020 halaman 104 menyatakan bahwa tujuan LKPD antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk melatih peserta didik berpikir lebih mantap dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki minat peserta didik untuk belajar. Misalnya, pendidik mendapat LKPD lebih sistematis, berwarna, serta bergambar untuk menarik perhatian dalam mempelajari LKPD tersebut. Yang ketiga, untuk menguatkan tujuan dan ketercapaian indikator pembelajaran serta kompetensi dasar dan kompetensi inti sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang E-nya kelebihan dan kekurangan LKPD. Niken Septianingtyas tahun 2020 halaman 145 menyatakan bahwa kelebihan LKPD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan peserta didik lebih aktif karena peserta didik harus mengerjakan LKPD berdasarkan ketentuan yang ada. Yang kedua, menentukan peserta didik untuk mencapai tujuan instruksional yang khusus sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang ketiga, sesuai situasi peserta didik lebih demokratis sehingga dapat menimbulkan semangat belajar. Yang keempat, melatih mengembangkan cara belajar peserta didik untuk dapat belajar secara mandiri. Yang kelima, pendidik dapat mengetahui sejauh mana pencapaian peserta didik dalam suatu pokok bahasan melalui LKPD yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Yang keenam, membantu peserta didik untuk mengembangkan dan memperbanyak kesiapan. Yang ketujuh, dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, menurut Niken Septianingtyas tahun 2020 halaman 145 menyatakan bahwa kekurangan LKPD itu yang A, peserta didik yang kurang kreatif akan tertinggal dari peserta didik yang lebih kreatif. Yang B, pendidik yang kurang kreatif dalam membuat lembar kerja peserta didik akan mengalami kesulitan. Yang C, soal-soal yang tertuang dalam lembar kerja peserta didik cenderung monoton, bisa muncul bagian berikutnya maupun bab setelah itu. Yang D, LKPD hanya melatih peserta didik untuk menjawab soal. Yang E, di dalam LKPD hanya bisa menampilkan gambar diam, tidak bisa menampilkan gambar bergerak, sehingga peserta didik terkadang kurang dapat memahami materi dengan cepat. Yang F, menimbulkan pembelajaran yang membosankan bagi peserta didik jika dipadukan dengan media yang lain.
Selanjutnya, menurut Niken Septiningtyas tahun 2020 halaman 146 menyatakan bahwa cara mengatasi kekurangan tersebut antara lain, yang pertama, pendidik diharapkan membuat LKPD yang memiliki soal-soal yang beragam sehingga soal-soal tidak terulang-ulang. Yang B, untuk menghindari peserta didik yang hanya dilatih untuk mengerjakan soal, sebaiknya guru mempunyai buku pegangan selain LKPD dan di dalam LKPD tidak hanya soal-soal yang wajib dikerjakan oleh peserta didik, tetapi sejumlah kegiatan-kegiatan lapang untuk peserta didik juga perlu. Yang C, pendidik bisa memadukan antar media cetak dengan media-media yang menunjang, misalnya audiovisual. Yang D, untuk menghindari kebodohan guru, sebaiknya menggabung media satu dengan media yang lain. Selanjutnya yaitu C. Yang pertama, pengertian model pembelajaran inquiry. Inquiry didefinisikan sebagai pertanyaan atau pemeriksaan penyelidikan. Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencari atau memahami informasi. Inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pembelajaran inquiry adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada pencapaian penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Inquiry adalah berpusat pada peserta didik yang berupa menanamkan pemikiran analitis dan sistematis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Menurut Yahya Eko Nopianto tahun 2020 halaman 33. Karakteristik model pembelajaran inquiry. Menurut Yahya Eko Nopianto tahun 2020 halaman 34 menyatakan bahwa karakteristik model pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas belajar peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima materi pembelajaran melalui penjelasan secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu. Yang kedua, seluruh aktivitas peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diarahkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Yang C yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, menurut Yahya Eko Nopianto tahun 2020 halaman 35 menyatakan bahwa kelebihan kekurangan model pembelajaran inquiry adalah, yang pertama yaitu kelebihan model pembelajaran inquiry. 1. Inquiry menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran inquiry dianggap lebih bermakna. Yang kedua, inquiry memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Inquiry memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sehingga tidak akan terhambat oleh peserta didik yang mempunyai kemampuan belajar rendah. Yang B, kekurangan model pembelajaran inquiry. 1. Sulit mengendalikan waktu belajar, kegiatan serta keberhasilan peserta didik. Yang kedua, sulit merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik di dalam belajar. Selanjutnya yaitu menurut Kencana tahun 2017 halaman 78 menyatakan bahwa syarat timbulnya kegiatan model belajar inquiry bagi peserta didik adalah, yang pertama, aspek sosial di kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi. Yang kedua, inquiry berfokus pada hipotesis. Yang ketiga, penggunaan fakta sebagai evidensi informasi atau fakta. Selanjutnya, menurut Kencana tahun 2070 halaman 78 menyatakan bahwa untuk menciptakan kondisi yang seperti itu, peranan pendidik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivator, memberi rangsangan agar peserta didik aktif dan bergairah berpikir. Yang kedua, fasilitator, menunjukkan jalan keluar jika peserta didik mengalami kesulitan. Yang ketiga, penanya, menyadari peserta didik dari kekeliruan yang mereka buat. Yang keempat, administrator, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelas. Yang kelima, pengarah, memimpin kegiatan peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, manajer, mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Yang terakhir, rewarder, memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai peserta didik. Yang D yaitu hakikat pembelajaran IPA SD.
Yang pertama, yang A, pengertian pembelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya sebagai penguasaan kumpulan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang disajikan sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan, artinya tidak belajar ilmu fisika, biologi, dan kimia secara terpisah sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan semua ilmu dalam satu kesatuan. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Selanjutnya, yang B, tujuan pembelajaran IPA. Menurut Nelly Widiawati, tahun 2019 halaman 69 menyatakan bahwa pembelajaran IPA bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Yang B, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang D, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang E, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang F, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Yang terakhir, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. Yang C, yaitu ruang lingkup pembelajaran IPA. Menurut Nelly Widiawati, tahun 2019 halaman 70 menyatakan bahwa ruang lingkup pembelajaran IPA secara garis besar terperinci menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Yang B, benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. Yang C, energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Yang terakhir, bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Keempat kelompok bahan kajian IPA di atas disajikan secara spiral, yang artinya setiap bahan kajian disajikan di semua tingkat kelas, tetapi dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Semakin tinggi tingkat kelas, semakin dalam bahasannya. Selanjutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Yang A, model pengembangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian R&D atau Research and Development, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk atau rangkaian proses untuk menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan namanya, Research and Development, informasi dan data-data yang dibutuhkan peneliti didapat dengan research, sedangkan development dilakukan untuk menghasilkan atau mengembangkan perangkat pembelajaran. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 4D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define atau pendefinisian, design atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Selanjutnya, prosedur pengembangan. Yang pertama yaitu define atau pendefinisian. Define merupakan tahap untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran. Penetapan syarat-syarat yang dibutuhkan dilakukan dengan memperhatikan serta menyesuaikan kebutuhan pembelajaran untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Yang A, analisis kurikulum atau kurikulum analisis. Analisis kurikulum bertujuan untuk memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran sehingga diperlukan pengembangan bahan ajar. Yang B, analisis peserta didik, merupakan telaah tentang karakteristik peserta didik yang sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran. Yang C, analisis tugas. Analisis tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan utama yang dikaji oleh peneliti dan menganalisisnya ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Yang D, analisis konsep. Analisis konsep digunakan untuk mengidentifikasi fakta, konsep, prinsip, dan aturan yang dibutuhkan dalam pengajaran dalam analisis konsep ini. Yang E, perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran merupakan perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. Hal ini berguna untuk merangkum hasil dan analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Yang kedua yaitu desain atau perancangan, yang bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran.
4 langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu yang pertama penyusunan tes acuan patokan, yang merupakan langkah yang menghubungkan antara tahap pendefinisian atau define dengan tahap perancangan atau desain. Yang kedua, pemilihan media yang dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Yang C, pemilihan format. Dalam mengembangkan perangkat pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran. Pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar. Yang D, rancangan awal. Rancangan awal adalah rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Yang ketiga, develop atau pengembangan adalah tahap yang bertujuan untuk menghasilkan bentuk akhir perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan para pakar ahli atau praktisi dan data hasil uji coba lapangan. Yang keempat, disseminate atau persebaran merupakan suatu tahap akhir pengembangan produk yang penyebaran produk yang dihasilkan kepada perorangan atau kelompok yang lebih luas. Yang C, jenis data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif merupakan data tentang proses pengembangan LKPD atau lembar kerja peserta didik berupa kritik dan saran para ahli materi dan ahli media. Yang kedua, data kuantitatif merupakan data pokok dalam penelitian yang berupa data penelitian tentang LKPD, lembar kerja peserta didik dan dari ahli materi, ahli media, dan siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang D, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini yaitu instrumen validasi. Instrumen validasi digunakan untuk mengetahui keabsahan dari LKPD yang dirancang. Lembar validasi ini nantinya akan diisi oleh validator. Dalam hal ini, peneliti meminta bantuan ahli untuk memvalidasi LKPD yang peneliti kembangkan. Adapun penelitian menetapkan 3 orang ahli untuk validator dari segi materi, bahasa, dan desain. Instrumen validasi meliputi LKPD. Yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, yaitu mendeskripsikan tingkat validasi LKPD. Teknik analisis LKPD dilakukan untuk data hasil validasi LKPD yang dikembangkan. Untuk mengukur perhitungan dan nilai akhir hasil validasi digunakan rumus sebagai berikut, yaitu nilai validator sama dengan skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Sekian dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.